bincang-bincang dengan seorang perempuan yang memang dia tuh punya tipe cowok atau punya selera itu tuh pacaran sama yang umurnya jauh lebih tua. Tapi gue gak tahu seberapa tua dan kenapa yang lebih tua, yang lebih muda kan juga hot gitu loh. Ya nggak sih? Tadi udah bocor ya siapa bintang tamunya ya? Udah bocor belum sih? Tadi kayak sempet keambil set. Nah kan, ini dia. Cantik, ya ampun. Hai Kak. Apa kabar? Baik, Kakak apa kabar? Baik sayang. Kamu mau cerita apa pengalaman kamu itu? Ini pengalaman aku tapi waktu aku 16 tahun ya. Kan aku sekarang 23. Sekarang 23 tahun. Berarti pas aku SMA. Kirain masih 16 tahun loh sekarang. Ih, Kakak jangan gitu dong. Jadi malu. Oke. Jadi pengalaman aku waktu aku SMA gitu kan. Jadi awalnya tuh aku kan sama teman aku kan suka kayak ngebir gitu kan. Nongkrong gitu lah, nongkrong cantik lah ya, minum-minum cantik. Terus aku nih ketemu lah sama ini yang pertama nih, pacar yang pertama ini kan. Aku ketemu dia tuh ada salah satu lah ya tempat di. Terus aku ketemu awalnya tuh aku tuh sama teman aku kan berempat. Aku minum-minum kan, biasa lah namanya anak muda kan chill-chill gitu kan Kak. Nah terus di meja yang seberang aku nih ada sekumpulan bapak-bapak kali ya. Karena dia umurnya udah kayak hampir mau 40-an gitu lah. Oke. Nah dia tuh kayak pas aku dateng, dia tuh merhatiin aku terus sama teman-teman aku ini kan. Dia tuh kayak bertujuh, pokoknya banyak lah, dia lebih banyak dari aku gitu kan. Nah terus aku lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman aku, udah gitu karena dia merhatiin aku terus, dia merhatiin ke meja aku terus, aku otomatis juga kayak, ih kenapa sih gitu loh. Kayak aku juga ada untuk merhatiin dia dong. Kayak, ih kayaknya boleh juga nih. Aku awalnya gitu, ya kan. Oke, radarnya udah mulai main ya. Karena aku mikirnya, boleh juga nih. Kan soalnya rada ganteng ya si bapak-bapak ini tuh. Dibilang ganteng gak ganteng-ganteng banget, cuma seksi gitu loh. Gimana sih, aku kan lebih suka cowok-cowok seksi gitu kan, yang kayak badannya tinggi, gede gitu, gimana ya? Iya kan, ngerti kan Kak? Terus aku tuh kayak centil-centil gitu. Biasa kan aku sama teman-teman aku suka, ih kita caper. Jadi kayak biar narik perhatian dia gitu loh. Capernya gimana? Aduh. Capernya tuh tebar pesona, kibas-kibas rambut. Gini rambut, terus kayak nengok-nengok mulu ke dia kan kayak, iya apa sih gitu, sama teman-teman aku kayak ngobrol-ngobrol, aku kenapa sih gitu. Terus akhirnya tertarik dong dia buat nyamper ke meja aku, karena kan kita lagi pada minum-minum kan. Disangkanya tuh kita kayak centil-centil ke dia tuh kita mabuk atau gimana, atau tipsi gitu-gitu kan. Terus akhirnya dia samperin, duduk nih langsung di samping aku, karena samping aku kosong kan. Dia duduk, terus kayak namanya siapa? Awalnya gitu. Terus aku kayak ya udah kenalan biasa, terus habis itu dia nanya-nanya tinggal di mana gitu-gitu kan. Terus akhirnya dia bilang, masih lama nggak di sini? Dia ngomong gitu kan. Terus aku bilang, emang kenapa mau nambahin minum? Ya udah tambah lagi dong minumnya. Aku ketes dong, aku pengen tahu kayak oke juga nih kan. Maksudnya om nih oke juga kan. Terus aku mikirnya kayak kalau misalnya dia mau ngajakin aku lanjut, kayaknya kalau dia nambah minum berarti dia ada duit dong. Ya nggak sih Kak? Aku pengen tahu dulu. Aku sebelum aku pacaran sama dia tuh aku pengen tahu dulu nih orang ada duit gak gitu loh. Terus dia kayak, ya udah tambah lagi ya minumnya, ajak lagi aja temennya ke sini kata dia. Loh aku wah royal nih. Aku udah mulai kayak ke arah-arah situ loh. Ngerti gak sih Kak? Terus aku juga kan suka sama dia kan karena dari body dia. Itu lo tertarik lah ya sama orang ini ya. Tertarik juga, terus aku pengen ngetes juga kan ini orang ada duit gak ya gitu-gitu. Ini orang lumayan gak ya, oke gak ya gitu kan. Terus akhirnya dia nanya, kamu umur berapa? Terus aku bilang kan, umur aku 16. Terus dia kaget. Ya ampun, kamu tuh kayak sepupu aku. Dia bilang itu kayak ponakan aku, kata dia gitu-gitu kan. Terus aku kayak, oh iya masa sih, katanya iya. Terus dia, kamu gak ada pacar? Dia nanya-nanya gitu kan awalnya, karena kan mungkin menurut dia ya umur 16-17 tahun pasti punya pacar dong. Enggak, aku punya pacar. Emang disitu aku posisi gak punya pacar kan. Terus dia bilang, lanjut yuk. Dia kayak ngajakin lanjut gitu loh. Terus aku kayak, lanjut kemana? Terus dia bilang, ya kita ngerum aja. Lah aku langsung kayak berpikir yang aneh-aneh dong, ngerum. Terus aku kayak mikirnya, terus ngajak teman-teman aku gitu. Terus kata dia, enggak berdua aja. Kata dia, oh ya udah oke. Aku bilang, terus akhirnya lanjut tuh dari minum-minum. Terus aku tukeran WhatsApp kan sama dia. Terus habis tukeran WhatsApp, terus dia ngajakin aku ngerum nih. Terus dia ngajakin ngerum. Aku berdua doang sama dia. Oke. Iya kan? Sorry, ini roomnya room apa? Room karaoke atau room kamar hotel? Kamar hotel. Oke, kamar hotel. Berdua nih, itu udah sekitar malam lah ya, kayak udah midnight gitu. Lalu nggak dicariin sama mak lo saat itu? Enggak, Karena masih anak sekolah hitungannya ya? nginep.
di rumah temen gue. Oke. Gue pinter banget kan. Terus dari gitu akhirnya gue berdua nih kan sama si cowok ini, si om ini. Terus dia nanya-nanya, pokoknya dia tuh awalnya kayak cerita-cerita masalah dia pernah nikah, terus dia cerai, terus dia udah punya anak 1 gitu-gitulah pokoknya. Terus aku dengerin cerita-cerita dia, terus akhirnya kan baper ya kalau berdua doang di talk gitu, ngerti gak sih Kak? Terus dia bilang, ya dia kayak manja-manjain aku, kamu lucu deh, kayak gitu-gitu. Sih kayak gimana ya, kayak nge-treat gitu, ngerti gak sih? Nge-treat aku banget kan. Terus aku kayak ngerasa, ya aku gak pernah di-treat segininya sama cowok gitu loh. Mungkin karena dia lebih tua kali ya, jadi nge-treatnya lebih kayak yang gimana gitu. Terus begitu dia bilang, kamu nakal ya, pokoknya dia awalnya ke situ-situ deh. Kamu nakal ya, aku suka minum-minum sih, kan tempat-tempat bir, kata dia. Terus aku bilang, ya nakal, karena aku kayak, ya aku nakal emang kayak ngerokok gitu dari SMP kan Kak. Terus kayak minum-minum juga pas SMA, minum-minum. Terus akhirnya dia bilang, tapi kamu pernah gak ketemu sama yang lebih tua? Maksudnya pacaran sama yang kayak seumur aku, kata dia gitu. Terus aku bilang, belum sih. Aku bilang gitu, emang kenapa? Dia udah mengarah-arah ke sana gitu loh. Kayak dia pengen ada hubungan lebih gitu sama aku. Terus aku bilang, emang kenapa mau ada hubungan yang lebih gitu sama aku? Aku bilang gitu. Terus dia kayak, ya kalau kamu mau gak apa-apa sih, kata dia gitu. Terus dia kayak, pokoknya malam itu tuh, aku gitu lah ya sama dia. Oh akhirnya kejadian? Lo main sama dia? Iya. Oke. Karena kayak, ya namanya berdua kan Kak, nggak tahu kan, namanya, ya kan berdua nggak mungkin. Tapi sebelumnya udah pernah pacaran belum? Pernah. Maksudnya nggak pertama sama dia nggak. Oh, sebelumnya udah pernah sama si om itu enggak? Enggak, wah. Lalu perawan umur berapa sih? Berapa ya? 15 tahun kali ya? 15 tahun sama pacar lo? Sama pacar aku. Terus udah gitu, putus tuh? Terus pas kenal sama si om ini, ya kan namanya berdua kan asik gitu kan, terus minum-minum lagi kan di room. Akhirnya kan tipsy kan, terus akhirnya ya udahlah. Kebawa suasana. Begitulah ya kan. Terus aku pikir kayak, ih aku takut nih kan pertama kali anjir gue sama yang lebih tua gitu, gimana kan rasanya, aku nggak tahu rasanya gimana. Kayak aku mikirnya, ih kayak main sama bapak gue nih, ya kan. Serem banget gitu soalnya. Karena umur dia tuh 36. Terus bapak lo berapa saat itu? Aku 16 tahun. Lo 16? Bapak lo umur berapa? 40-an kali ya. 40-an? 42. Nah itu cowok? 36. Seumur bapak gue berarti kan? Ya kurang lebih lah. Mungkin adiknya bapak lo gitu. Gue takut kan di situ awal, aduh gimana ya gue main sama yang lebih tua dari gue gitu kan. Takutnya, aduh gue takut grogi apa gimana kan. Terus akhirnya, terus dia kayak, kan gue tuh suka kayak cowok keringetan gitu tau gak sih Kak? Kayak lebih cowok-cowok keringetan itu kan seksi tau. Gimana ya? Kayak jatuh gitu keringetan. Aduh. Terus gue kayak, iya kan? Kuli juga. Enggak, maksudnya enggak kuli gitu loh. Maksudnya kayak, gue tuh suka cowok-cowok yang kalau misalnya udah kayak gitu, lagi gitu nih sama gue, terus dia tuh kayak jatuh keringet gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kayak bikin gue lebih sange gitu, ngerti gak? Nah, terus lucunya tuh, ini tuh bener-bener lucu banget. Kan gue kayak, dia tuh kayak basah-basah gitu kan, keringetan. Terus dia tuh kayak jatuh gitu ininya, apa keringetnya kesini kan, ke gue. Terus gue kayak, gimana ya, kayak gitu loh. Gak sih, jadi kayak, aduh gelisah gitu loh gue. Terus habis itu dia kayak, kenapa gitu-gitu kan, gak apa-apa kan. Iya gak apa-apa, aku cuma kesambet gitu. Aku enak, aku enak. Gak apa-apa, enak lagi dong gitu. Terus akhirnya tuh lanjut nih nginep kan, aku akhirnya sama dia. Terus dia kayak gak enak gitu sama aku, karena dia bilang, ya aku gak enak deh. Maksudnya kesan pertamanya gitu loh, ngerti gak sih Kak? Kayak pertama kali aku ketemu kamu kok, kita langsung gini. Pas besokannya nih dia ngomong, terus kita lanjut aja kali ya, kata dia gitu. Maksudnya kan dia mikirnya dia tuh suka sama aku, karena dia bilang, pertama lihat kamu tuh, aku jadi keinget mantan pacar aku dulu, kata dia gitu. Namanya juga bapak kali ya, nggak tahu dia cuman kayak bohong-bohongan doang pengen dapetin aku gitu kan. Terus aku kayak, iya sih, aku juga pertama lihat kamu tuh bagus badannya, terus kayaknya oke deh, aku bilang gitu. Terus dia bilang, ya udah gimana kita lanjut aja deh. Maksudnya dia mikirnya lebih kayak kita pacaran aja. Terus aku kayak, tapi kan aku di sisi lain mikirnya, hah masa iya sih gue pacaran sama yang lebih tua gitu loh. Aku mikirnya pertama takutnya orang-orang kayak temen-temen aku atau keluarga aku kan terutama kayak mikirnya lo ngapain pacaran sama yang lebih tua, disangkanya apa gitu kan. Terus dia bilang kayak, enggak kok aku nggak akan mungkin, maksudnya aku mau pacaran bener-bener pacaran sama kamu, kata dia gitu. Oke ya udah kita jalanin aja dulu ya, aku bilang gitu. Terus habis itu aku jalanin sekitar udah lama banget nih kayak berbulan-bulan gitu kan. Nah pas 4 atau 5 bulan
aku bener-bener publish dia. Awalnya aku nggak publish. Aku nggak publish kan, karena aku mikirnya takut diomong gitu sama orang. Akhirnya tapi kan aku sayang. Jatuhnya jadi udah sayang, ngerti gak sih Kak? Jadi karena aku udah pacaran banget sama dia nih, kayak setiap hari komunikasi, tiap hari ketemu, tiap hari begituan gitu kan. Tiap hari tuh? Enggak tiap hari, maksudnya pas dia lagi ketemu aku, lagi tiap hari. Maksudnya lagi ada momen gitu kan. Terus akhirnya aku lebih mikir kayak, aku publish aja deh, nggak masalah lah orang mau ngomong apa, udah amat deh gitu. Akhirnya aku foto nih sama dia pas aku jalan sama dia, terus aku foto berdua, terus akhirnya aku publish nih. Nah pertama kali tuh ada yang komen lah pasti dong, temen-temen aku kayak, hah lu beneran? Gila, itu kan udah mau hampir aki-aki dia ngomongnya kayak gitu. Gila lu beneran kan ini? Ya emang kenapa? Aku bilang gitu, gak apa-apa kok, gue gak masalah. Terus kata dia, enggak bukan masalah gimana-gimana, takutnya kan disangkanya apa. Maksudnya orang-orang di luar sana kan mikirnya lu simpenan atau gimana, apalagi umur lu masih belum 17 tahun kan di situ. So aku bilang, bodo amat, gue udah terlanjur cinta, udah terlanjur sayang gitu kan, udah terlanjur kayak ya udahlah gitu, nggak masalah orang mau ngomong apa. Terus akhirnya aku publish dia, sampai aku hubungan sama dia 1 tahun. Pacaran 1 tahun? Pacaran nih 1 tahun, ya banyak benefitnya juga sih ke aku. Kayak aku SMA 16 tahun, ditransfer duit, maksudnya kan kayak gede gitu kan. Dikasih berapa sih lo sama dia? Ya lumayan lah Kak. Ya berapa? Lumayannya berapa? Ditransfer berapa sama? Per bulan gitu sih. Oh bulanan dikasihnya. Berapa sebulan? 5 juta? Ya ada lah segitu. Jadi gue mikirnya kayak gue anak 16 tahun segini mau pakai apa? Aku mikirnya gitu kan. Kalau nggak dipakai main, dipakai traktir teman-teman aku kayak gitu. Terus akhirnya aku putus tuh sama dia. Karena apa putusnya? Karena dia main sama temen aku. Itu yang aku bener-bener. Jadi aku kenalin dia nih sama temen aku. Ih, sumpah deh ya. Gue kesel banget sama ini orang satu. Jadi aku tuh udah bener-bener baper kan sama si P ini kan. Cowoknya. Si cowok itu. Ya, cowoknya inisialnya P lah ya. Jadi dia tuh kayak bener-bener, aku udah di-treat banget sama dia kayak pacaran gimana sih Kak? I know. Iya kan? Yeah. Terus aku tuh udah bener-bener, ya ampun udah nih aku ulang tahun aja. Kan dia udah lebih tua. Otomatis dia kan kayak surprisein aku gitu loh. Kayak sampai dia tuh beliin aku apa? Lingerie. Sampai beliin daleman. Iya gak sih? Dan dia tuh beli sendiri. Dia kayak ke mall gitu sendiri. Beli lingerie, beli daleman aku. Beli baju renang. Buat kado aku. Sampai aku kayak mikir, ampun ini tuh kayak bener-bener gak akan pernah bisa aku lupain. Karena kayak aku pertama kali di-treat sampai segininya loh sama cowok yang lebih tua dari aku gitu-gitu. Terus dia tuh kalau ngomong tuh kan kayak selalu bilang, kamu tuh pokoknya milik aku lah gini-gini. Pokoknya gitu-gitu lah ya. Namanya juga aki-aki kali ya. Terus aku kayak, terus dia tuh doyan banget sama minum. Nah akhirnya ada momen pas aku lagi seminggu setelah aku ulang tahun, aku ngajak teman-teman aku dong minum bareng sama dia. Karena kan aku udah go publish, udah liatin sama, maksudnya sama teman-teman aku, sama semuanya gitu kan. Kalau aku pacaran nih sama dia, akhirnya aku ajak teman-teman aku. Mungkin dia tukeran nomor. Pas aku lagi joget mungkin apa gimana kan soalnya kita nyewa villa gitu kan. Nah habis itu aku nggak tahu gimana, pokoknya dia deket lah sama temen aku. Sampai tidur. Di mana tidurnya? Di hotel. After itu acara? Enggak, jadi selang 2 hari lah setelah dia tukeran nomor. Setelah acara itu kan? Iya setelah acara itu. Terus dia tukeran nomor 2 hari setelah acara itu dia ketemu, check-in segala macam. Dan itu ke gap sama aku dari HP. Kan aku ketemu lagi sama dia. Dari HP-nya ke gap. Dia chatting, dia ngajakin ke hotel, apa segala macam. Terus teman lo mau? Mau, karena butuh duit. Ngerti gak sih, Kak? Oke. Jadi temen gue tuh kayak seakan-akan tuh mikirnya karena dia butuh uang, jadi dia melakukan itu. I see. Ya kan? Bukan karena cinta dong. Kalau gue kan sama dia kayak emang bener-bener gue saling cinta, saling sayang, gue pacaran gitu, gue publish. Gue gak malu pacaran sama yang lebih tua. Nah dia itu pacaran, maksudnya dia tuh cuma butuh duit doang. Karena lakinya ini emang nawarin gitu. Oh enggak sama gue, lu bisa berapa gitu-gitu, sejamnya berapa gitu. Ngerti gak sih Kak? Dikasih berapa emang? Lo tau gak dia dikasih berapa teman lo itu sama dia? Sama cowok lo? Dikasihnya tuh berkali-kali sih. Jadi nggak cuma malam itu doang dia. ML. Gila gak sih? Jadi abis itu tuh besokannya ketemu lagi. Jadi terus-terusan gitu loh ketemunya. Jadi dia tuh kayak nyolong waktu saat dia nggak ketemu gua, dia ketemu sama temen aku ini.
Dan mungkin ya dia juga hampir-hampir dikasihnya lebih dari Apa yang dikasih kalau? ya sampai dikasih handphone, gila kan? Lo nggak dikasih handphone? Gue dikasih handphone, cuman kayak ini tuh mikirnya kayak gue tuh pacaran lo, gue tuh sayang lo sama lo gitu loh. Kok lu bisa sama temen gue yang aku mikirin kayak gitu kan? Akhirnya aku putus lah sama dia karena aku tahu dia main sama temen aku. Pas Lu aku labrak putus, temen lo nggak saat itu? iyalah pasti Terus dong. temen lo apa? Bilangnya apa? Gue butuh duit, pokoknya gitu-gitu lah. Gue butuh duit dan gue emang nggak ada perasaan kok. Katanya gue nggak ada perasaan kok sama cowok lu. Nah cuman kan ini jijik nggak sih? Maksudnya gue udah tahu nih temen gue main sama cowok gue. Terus dia dikasih duit sama cowok gue, ya kali gue mau lagi gitu kan, nggak mungkin kan kak. Akhirnya aku udah kayak udah labrak dia, terus aku udah nggak temenan lagi sama dia. Terus aku udah nih sama si cowok aku yang lebih tua ini kan. Ketemu lagi yang baru, aki-akinya. Aki-akinya di umur Iya. lo berapa? Di umur lo berapa tahun? 17 tahun kali ya? 17 tahun. 17-an lah ya. Tapi ini nggak lama. Sebentar, saya hampir ketahuan. Ketahuan istrinya. Iya. Umur berapa nih si cowok ini? 50 kali ya? Udah aki-aki banget, ini udah aki-aki banget, parah. Jadi aku tuh kan sempet beberapa kali kan suka diajakin kumpul dong sama teman-teman yang mantan cowok aku yang itu. Terus adalah beberapa temen dia punya teman dikenalin sama aku, ngerti gak sih kak? Iya. Jadi aku tuh sempet deket sama sahabatnya mantan aku ini. Terus dia punya temen yang umurnya udah 50, dikenalin lah sama aku, koko-koko gitulah, ya kan? Awalnya sih aku tertarik sama dia karena aku kan pakai yang pertama pakai perasaan kan kak, karena aku sayang nih, aku bener-bener sayang, aku publish segala macam. Tapi jadinya kesini-sini aku jadi nggak pakai perasaan gitu, jadi cuman pakai nafsu doang sama duit, ngerti gak sih? Ya karena memang money oriented gitu Iya. ya, bukannya karena memang lo mau pacaran sama Enggak. dia karena lo sayang. Karena aku kalau sama yang pertama aku bener-bener sayang karena aku publish kan. Tapi kalau yang sama yang kedua ini cuman kayak 4 bulan 5 bulan itu aku nggak sayang, jadi cuman kayak udahlah gue sama lu cuman kayak pengen happy doang. Karena dia kan koko gitu kan. Tapi doyan ini banget, dugem gitu, ngerti gak? Nah awalnya tuh gue diajak-ajak dugem sama dia. Akhirnya kan gue tahu dong kayak tempat klub segala macam gini-gini. Nah terus kayak sering jalan gitu, sering ke hotel juga. Ini hyper banget nih koko. Beda sama yang aku. Beda banget sama yang pacar aku yang sebelumnya. Hyper sex maksud lo? Iya, parah banget. Udah cukup umur tapi masih menggairahkan. Parah gak sih? Gue gak ngerti dia pakai obat kuat apa, tapi dia tuh kayak bisa berkali-kali gitu loh. Ngerti gak sih kan? Misalkan gue udah nih, terus dia udah beres, udah keluar juga, dia bisa lagi. Anjir gak? Wow. Gila kan? Olahraga? Itu aki-aki. Dia mungkin lagi suka olahraga. Dia pertama gimana? katanya sih suka gym. Terus gue gak ngerti dia tuh suka kayak minum madu-madu apa gitu. Jadi dia tuh kalau misalnya dia habis kayak gitu, dia tuh bisa gitu lagi, bisa berdiri lagi. Kan kalau cowok tuh kan biasanya nahan dulu kan berapa menit gitu ya. Dijeda dulu kayak gitu. Sebat dulu lah gitu kan. 15 menit, 10 menit. Dia enggak. Dia bisa habis gitu. Bisa mau Ngegas lagi. Terus lo ladenin? Iya sih. Soalnya gue lo juga hyper? Enggak hyper banget. Cuman gue butuh duitnya aja sih. Kan lumayan kan. Terus gue meladenin juga karena gue gak cinta. Jadi gue biasa aja gitu. Ngerti gak sih? Kan kalau sama yang cinta kan enak ya. Jadi lebih kayak bergairah kan kalau sama yang cinta. Kalau ini kan gue gak cinta kan. Gak pure cinta karena gue cuma suka duitnya doang kan. Jadi gue biasa aja. Mau berkali-kali pun main sama dia tuh gak ada rasanya. Ngerti gak sih kak? Iya. Dan dia tuh bisa seminggu tuh bisa ketemu gue 3-4 kali lah. Ketemu terus sama gue, nelpon mulu. Pokoknya, kamu gimana, gini-gini jemput ya. Jadi dia tuh udah booking duluan hotel lah, apa segala macam. Terus gue kayak, anjir ini Aki gila banget ya. Maksudnya kok bisa sekuat itu gitu loh. Yang aku anehin tuh, dia tuh kan udah 50 ya umurnya. After mau 51 gitu loh. Dia bentar lagi tuh ulang tahun gitu. Gila gak sih? Itu masih keker banget. Pokoknya intinya tuh dia tuh kayak bisa 3-4 kali gitu kan ketemu aku. Bener-bener yang aku aneh banget sih kak. Soalnya kan umur-umur segitu kan biasanya kan udah letoy gitu kan. Ini enggak. Dia masih segar. Ini masih hot banget dan gedong ya, say. Soalnya kan aku pikir koko kan gak mungkin segedong itu kan. Ternyata enggak,
Aduh, bener hai. banget. Sebenarnya kalau di spill ya, kayak mantan aku yang aku pacaran itu lebih enak sama Koko ini sih mainnya. Karena kan dia lebih gedong gitu kan. Tapi durasinya emang si Koko ini tuh nggak Nggak lama. lama. Jadi dia emang bentar. Cuman bisa berkali-kali, ngerti gak sih? Kayak bisa. Kayaknya kalau 24 jam gue di situ tuh bener-bener bisa 24 jam kali ya. Oh. Gila kan? Oh my god. Banget, sumpah aneh banget. Tapi dia tuh ada yang kalau misalnya dia lagi minum, nggak bisa bangun gitu. Jadi kayak baal gitu kali ya, nggak bisa bangun. Jadi makanya dia kalau setiap ngajak kayak gitu di saat nggak lagi minum. Karena kalau lagi minum dia bener-bener dia bilang sama aku kayak gak bisa nih, gue kalau lagi minum nggak bisa ya, nggak bisa kayak gitu, nggak bisa bangun kata dia. Namanya juga kolot kata dia gitu kan, namanya kayak aki katanya. Oh tapi di saat dia nggak minum tuh parah banget, bisa sampai 4-5 kali, kayak gitu doang. Kayak bener-bener aku tuh kayak mikir, ih capek juga ya. Maksudnya gue sebenarnya pacaran kan aku nggak publish nih sama yang kedua. Aku nggak publish, aku cuman ceritanya sama temen deket aku aja, teman-teman deket aku ceritain. Tapi kalau sama yang pertama aku masih baper, masih ada perasaan, ngerti gak sih Kak? Iya, Karena bener-bener di-treat, gak cuma masalah seks, dia nge-treat aku tuh bener-bener nge-treat banget kan. Jadi pas aku temuin yang kedua ini beda banget, karena aku awal keperasaan. Jadi kayak cuma mempelampiaskan doang gitu loh. Tapi kalau nafsu, aku nafsu yang kedua sih daripada yang pertama ya. Walaupun nggak pakai perasaan. Walaupun nggak pakai perasaan, jadi cuma nafsunya doang. Aku ambilnya nafsunya doang deh gitu. Karena yang bener-bener enak banget, sumpah enak parah. Jadi kayak bener-bener yang, kan aku tuh suka, kau pernah nggak sih, ini kan cewek ya, kalau cewek-cewek tuh. Karena aku sering main kali ya dulu sama Koko ini. Terus aku tuh kayak, kau tau shower gak sih? Shower Shower di kamar mandi gitu loh. Tahu. Aku sempet cerita sih, aku pernah cerita sama teman aku juga, dan sama cowok aku sekarang. Kayak aku tuh hobi banget gitu loh, hobi kayak showeran gitu, ngerti gak sih? Showeran kayak shower kamar mandi, itu disemprot-semprot gitu. Kalau kita lagi bis, kayak geli-geli gimana gitu. Oh iya. Oh lu suka gitu? Suka banget. Gue gak suka nonton bokep, jujur gue gak suka nonton bokep. Kan ada beberapa cewek yang suka nonton bokep kan. Gue lebih jijik kalau nonton bokep, karena kayak iya apa sih gitu, kayak ngeliatin yang orang lain apa gimana, lebih jijik. Jadi sensasi gue tuh lebih kayak gue sendiri aja. Kayak gue berhayal di kepala gue, kayak jalan-jalan, tapi kayak gue lebih suka shower gitu. Jadi temen gue tuh kadang suka ledekin gue, shower gitu loh. Kalau gue kamar mandi nih, pasti temen gue lama nih, pasti lama gitu kalau gue mau mandi. Soalnya maksudnya lo masturbasi pakai shower? Iya, kan kalau orang pakai tangan ya, kadang kalau cewek. Gue enggak, malah gue nggak suka pakai tangan gue, jadi gue lebih suka pakai shower karena kan kayak basah gimana gitu. Ngerti gak sih? Iya, karena gue juga kan suka sama cowok yang keringetan kan, kayak keringetan banget sampai jatuh ke sini gitu ya kan. Nah jadi gue lebih yang sensasi gue tuh bisa sange tuh karena basah-basah gitu loh, ngerti gak? Nah iya. Bahkan gue tuh suka kayak, gue pernah pengen di kolam renang, kayak gitu. Gue belum pernah sih. Enggak, belum pernah di kolam renang belum, tapi di bathtub udah. Di bathtub pernah, yang lebih parahnya lagi gue kayak pengen di pantai gitu. Enak kali ya? Kayak di ombak-ombak gimana gitu. Ke ombak kalau bentar. Tapi kayaknya di pinggir enak. Pantai ya, di tepi pantai terus pas sunset sambil enak itu, kayaknya enak banget. Itu enak banget. Dan kayak sensasi gue sampai sekarang sih gitu sih. Kayak gue lebih suka lama-lama di kamar mandi aja. Karena kan orang suka kayak, lu ngapain sih lama banget sih lu di kamar mandi? Kan gue malu ya kalau gue cerita. Enggak, gak ngapa-ngapain. Padahal gue tuh suka showeran gitu. Dan beberapa temen aku udah tahu. Dan laki aku juga udah tahu yang sekarang. Jadi aku lebih suka berfantasi di pikiran aku aja. Sambil showeran, kan enak banget. Kakak pernah nyobain gak sih? Showeran? Iya. Enggak. Cobain deh, sumpah enak banget. Sumpah, ketagihan. Sumpah, temen aku juga pernah cobain. Enak. Sampai temen aku bilang, emang rasanya apa ya? Lo cobain di kloset, terus sambil showeran, lamain tuh showernya. Sumpah itu enak banget. Terus temen aku cobain dan dia bilang, gila ketagihan gue. Sampai bilang gitu. Iya, sampai ketagihan temen aku. Sampai pipis-pipis gue. Gila gak sih? Terus aku kayak mikir ya, aku juga gitu. Karena kayak lebih yang gimana ya, kayak basah-basah gitu kan enak ya. Sumpah enak banget deh kalau showeran gitu. Aku lebih suka kayak gitu. Tapi beda soalnya tadi lo bilang pacar, laki lo yang sekarang laki atau pacar?
Laki, suami berarti. sih udah. Oh suami udah menikah berarti Udah, ya? ini kan masa lalu gue sama laki-laki dulu. Suami Sekarang udah lebih nikah. tua atau gimana? Suami di bawah aku justru. Nah loh, kok Ya bisa kan? punya suami yang di bawah lo? Nah, makanya jadi waktu itu aku karena sering pacaran sama yang lebih tua, terus sempet kayak ngomong gitu kan sama temen-temen aku, enggak, gue nggak pernah mau pacaran atau nikah sama yang di bawah gue harus yang di atas gue, ataupun kakek-kakek juga nggak apa-apa yang bentar lagi mau date gitu kan. Ya Allah serem amat. Nggak apa-apa gitu, maksudnya kayak nggak apa-apa, yang penting kayak gue tuh lebih suka selera yang lebih tua, aku mikirnya gitu kan. Ternyata ketemu sama suami aku yang masih di bawah aku, jadi kayak bener-bener aku yang ngajarin dia gitu loh. Ngajarin apa? Ngajarin di kasur, gimana sih? Oh, I see. Iya, jadi kayak berarti bener-bener- umur suami lo di bawah lo 1 tahun. Di bawah aku 1 tahun, aku ketemu dia itu setelah abis putus sama si Koko. Abis putus sama si Koko ini, ketemulah sama dia di bawah aku kan setahun. Nah akhirnya aku yang ngajarin gitu loh. Aku yang ngajarin pertama kali dia ML. Berarti lo dapet perjaka. Beruntung gak sih? Sedangkan gue gue suka, padahal gue binal banget ya gitu kan, say. Itu padahal gue udah pacaran sama yang kolot-kolot gitu, sama yang lebih Akhirnya lo tua. dapet anak perjaka Tapi nih gue yang dapet lagi yang bener-bener lucu-lucunya ya. perjaka gitu kan. Kan jarang ya, say, dapet yang gitu. Malah teman-teman gue aja kayak, ih gila enak banget sih lu dapetin yang perjaka. Gimana rasanya, enak gak sama Emang enak perjaka? dapet perjaka? Enak banget sumpah. Enaknya apa? Bukannya, sorry itu sih, maksudnya kalau perjaka kan berarti mereka belum pernah Kalau- berhubungan. iya. Otomatis keluarnya cepet dong. Dan secara Keluarnya gaya, cepet. secara durasi itu memang Pasti dia nggak lama. jam terbangnya nggak ada lah. kurang lah ya, kurang pengalaman segala macam. Cuman lebih enaknya tuh kayak lebih seset gitu ya, kalau menurut gua. Lebih apa? Kayak lebih seset gitu loh. Keset? Keset, iya. Emang iya? Iya, sumpah. Jadi kayak rada dia, kan padahal aku kan udah nggak free kan, udah nggak perawan kan gitu. Tapi dia tuh kayak yang masih kayak seset gitu kalau perjaka tuh. Terus aku kayak mikirnya, ini orang nggak bisa masukin apa gimana gitu, aku mikirnya. Dan pertama kali yang ngajakin ML tuh aku. Jadi kan aku udah pengalaman sama yang lebih tua kan. Dan kayak aku pertama kali kenal sama dia tuh aku mikir, dia juga pasti udah pernah dong. Maksudnya masa iya sih zaman Masa sekarang iya, belum pernah ML gitu kan, aduh nggak mungkin banget. Terus aku udah kayak ngasih kondom nih, aku lemparin kondom ke dia, sumpah. Terus dia sampai kayak, ini apa gitu nih, apa nih maksudnya gitu-gitu kan. Terus aku bilang kan, ya lo tahu dong kalau dilemparin kondom harus apa, aku bilang gitu. Terus kayak dia masih malu-malu tuh kayak, ih gue nggak pernah, sumpah gue nggak pernah gini. Terus aku kayak, masa iya sih, maksudnya umur 17 tahun 16 tahun kan nggak mungkin dong anak SMA nggak pernah kayak gitu. Terus akhirnya aku kayak coba-coba gak jelas gitu loh, kayak caper-caper, kayak bikin dia sange gitu. Lo apain? Enggak, gue Emangnya itu anak perjaka sih. Gue cuman kayak buka baju pertamanya. Gue bilang digerah banget ya pengen buka baju, gue cuma pakai BH doang. Terus dia kayak, ih apaan sih, tutupin dia gitu-gitu lah, yang masih kayak polos-polos gitu kan. Gue sengajain aja, kayak masa sih lo nggak pernah, masa sih lo nggak mau. Aku bilang gitu, terus kayak gue nggak mau beneran, jangan deh, nanti aja ya. Dia sampai ngomong gitu. Terus kan aku udah kayak, gimana ya? Karena aku suka kali ya sama cowok aku yang ini, yang sekarang. Jadi aku tuh penasaran nih, gue kalau belum dapet penasaran nih. Gitu, ngerti gak sih Kak? Aku tuh anaknya penasaran banget kan. Pokoknya harus sampai dapet sama gue, kenapa sih dia gak mau sama gue? Aku mikirnya gitu. Aku takutnya dia gak mau sama aku karena apa denger omongan orang ya gitu, ngerti gak sih Kak? Aku takutnya dia denger kayak aku pacaran sama yang lebih tua, kayak aki-aki gitu-gitu, ngerti gak? Terus kayak, apa jangan-jangan dia gak mau ML sama gue gara-gara dia tahu ya gue pernah pacaran sama yang aki-aki gitu. Terus jadi dia gak mau sama gue gitu-gitu kan. Terus aku paksa tuh, aku rangsang-rangsang, aku cium-ciumin gitu, ngerti gak sih? Sampai dia tuh kayak diem gitu, polos banget, pucet. Panik ya, wah, mau Iya, diperkosa sama lu. Sumpah itu jadi kayak gue yang merkosa tau gak sih? Kayak Kayak bener-bener pucet, panik, ya udah gue sosorin aja, bener-bener gue ciumin aja. Terus dia kayak pasrah dong akhirnya karena diciumin sama gue yang kayak gue udah telanjang bugil, anjir. Masa gak diapa-apain, gue udah telanjang bugil nih maksudnya. Terus dia akhirnya kayak, lu mau ngapain? Katanya, ya gue udah telanjang bugil, bener deh lo kayak ngapa-ngapain gue. Terus kayak, ya udah tapi gue belum pernah, gimana caranya? Anjir, gue pengen ketawa banget sih. banyak ya, Wak. Terus aku kayak langsung, serius gak sih lu belum pernah sumpah, gue cuma ciuman doang. Terus akhirnya kayak
Aku yang ngajarin dong. Lo ngajarinnya gimana coba? Ya awalnya kan cuman dulu kan pegang-pegang ini aja pegang ini gitu gimana sih? Terus akhirnya dia nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa lah, bawa aja ke bawah gitu. Terus akhirnya dia menikmati dong. Terus kayak terus gimana lagi? Ya udah pasang aja nih kondomnya cepetan. Nah gitu. Terus akhirnya begitulah. Terus dia kayak ini gimana? Ya udah lu masukin aja cepetan, masukin. Nah, kan aku tiduran dong posisinya. Terus dia kayak gak ngerti gitu kan gimana masukinnya, gak ngerti gitu loh. Mencari-cari gitu loh lubangnya di mana gitu kali ya. Terus akhirnya pas udah gitu, aku yang ngerasa enak sih. Aku nggak tahu ya dia kan perjaka kan. Nah, enaknya apa? Enaknya tuh kayak lebih kayak kesetnya kayak baru gimana sih Kak kalau misalnya kita yang original gitu kan, kalau barang original kan lebih beda gitu kan, masih grass. Nggak tahu, masalah itu belum pernah dapetin berjaka, masih nggak pernah cobain. Ih enak banget sumpah, itu tuh bener-bener kayak yang masih polos juga kali ya dianya, jadi kan belum tahu apa. Udah kayak gitu, udah sekali jadi terus-terusan. Enggak, sorry, pas pertama kali dia main sama lo cepet lu dapet nggak? Tapi enggak, lo nggak dapet. Nggak, kayak bener-bener ya udah gue kayak nggak keluar juga ya kan, karena kan gue kayak seakan-akan tuh ngajarin anak TK nih baru mau belajar gitu. Terus akhirnya ya udah dong, terus udah selesai cepet banget deh, gak ada sampai paling berapa detik doang. Terus dia kayak kaget gitu, ih udah dia masih polos gitu kan. Kayak udah apa, gue nggak kerasa anjir, kayak gak tahu gitu, kayak udah serius, iya udah keluar. Oh, gue kira belum, soalnya gue masih pengen. Terus habis itu aku kayak gak merasakan yang kayak kenikmatannya kan. Terus akhirnya aku pacaran sama dia lama sampai sekarang dong, sampai nikah. Ada yang ketagihan dia. Oke, jadi karena candu. Iya, jadi candu say. Tapi dia tahu sih, kayak dia udah tahu dulu, maksudnya masa lalu aku kayak apa. Aku cerita juga aku pernah pacaran sama yang lebih tua atau gimana, dia tahu juga sih. Jadi enggak jadi satu problem gitu loh, jadi dia nggak mempermasalahin itu, nggak apa-apa. Terus akhirnya jadi aku kayak ngerasa yang pertama ngajarinnya kan gue, ngajarin lo seks kan, maksudnya ngajarin lo ML kayak gitu sama gue. Kok jadi lo yang ketagihan sekarang? Jadi dia malah yang lebih parah, kayak lebih hyper. Pengen lagi main lagi kan, ketagihan saya. Terus kan kalau gue tuh kan kayak gimana show-nya gitu kan, kayak gue nggak pernah meminta lo harus giniin gue ya, enggak. Jadi aku tuh kalau udah berdua gitu ya, udah kayak cium-ciuman, udah apa gitu-gitu, ya udah aku pasrah deh, mau diapain aja gitu ya nggak sih Kak? Nggak kayak pernah, lo nanti iniin gue ya, jilatin gue apa gimana, enggak. Kayak ya udah deh gimana lo aja, lo mau ngapain gue aja, gue pasrah gitu kan. Nah, aku udah setahun nih pacaran sama dia ya kan. Pas masih pacaran gitu kan, udah setahun aku pacaran sama dia, akhirnya tuh kayak dia yang lebih pintar dari aku. Ngerti gak sih? Masalah seksnya tuh kayak lebih pintar gitu loh. Padahal kan yang ngajarin kan aku. Pertamanya diperjakain sama aku. Malah dia yang lebih pintar. Kayaknya kalau cowok kan suka nonton bokep kan. Gue gak tahu kali ya dia nonton bokep apa gimana. Terus kayak akhirnya tuh dia tuh kayak suka, dia tuh kayak pernah nanya gitu sama, kamu pernah gak dijilatin? Dia pertama yang ngomong gitu. Terus kata gue tuh belum pernah sih. Aku yang belum pernah tuh kayak masalah kayak gitu-gitu. Terus akhirnya dia yang ngajarin aku malah, nanti kamu giniin aku ya, kayak nanti aku jilatin kamu ya gini. Kan kata gue, anjir pertama kali lu ngewe pertama sama gue, sekarang malah gue yang diajarin gitu, ngerti gak sih Kak? Kayak bener-bener dia yang tahu, bener-bener dia tahu segalanya gitu loh. Kayak dia yang bener-bener ngenakin aku banget. Aku jujur kalau masalah kayak kepuasan, enak tuh sama dia. Karena aku dapet feel-nya gitu. Pertama aku sayang, aku cinta ya kan. Jadinya kalau udah cinta kan sangenya enak ya say. Kalau nggak cinta kan nggak enak sangenya kan. Nah jadi aku pertama kali kayak gitu sama dia, pertama kan aku dapet perjakanya juga gitu kan. Ya lo menang banyak lah ya intinya. Menang banyak. Terus aku dipuasin juga sampai detik ini anjir, dipuasin mulu kan. Terus aku kayak mikirnya hyper, dia juga hyper kali ya. Jadi kayak tiap hari banget. Karena kan dulu pas aku pacaran sama dia kan rumah dia sering kosong. Jadi kita nggak usah nyewa room kan. Jadi aku bener-bener yang di rumah dia aja gitu. Tiap hari ketemu, tiap hari begitu. Sampai kadang tuh sehari tuh bisa 7 kali ya. Oh wow. Iya, itu paling parah banget sih. Kayak aku bener-bener berdua sama dia di rumah tuh bisa dari pagi sampai ke malam.
gitu aja nggak keluar kamar. Dan akhirnya aku kayak mikir, kan aku gak mungkin ya maksudnya pacaran terus gini-gini terus sama dia. Aku tuh nggak pernah ada ngobrol-ngobrol masalah serius mau nikah mau apa, kan jauh banget ya, maksudnya kan itu masih umuran 18-19 tahun kan. Jadi belum ada ke situ-situ, jadi masih yang ya apa ya, masih kayak main-main aja gitu. Tapi aku nggak pernah sama yang lain sih pas pacaran sama dia, kayak ya udah bener-bener sama dia aja gitu kan, karena aku tiap hari ketemunya sama dia, ya nggak mungkin dong aku bisa bergerak ke sana sini sama yang lain gitu. Terus akhirnya sampai aku tuh umur sekitar 19 tahunan, karena udah ngerasa ini ya kali, udah tiap hari kali ya kayak gitu terus sama dia, ngerti gak sih Kak? Jadi kan hyper juga kan, akunya juga hyper, dia juga hyper. Kejadian lah NBA. Karena kan udah bebas banget kan, di rumah dia kosong, nggak pernah ada orang, kayak orang tuanya pulang malam segala macam. Akhirnya kan ya namanya anak muda kan nggak bisa kontrol, ya nggak sih Kak? Awalnya mungkin kontrol, ya kesana-sananya kan Ya, enggak akhirnya lagi. kejadian Lah, akhirnya aku nikah sama dia sampai sekarang, sampai aku punya anak. Tapi aku tuh kayak bener-bener yang aku ngerasa aku kan NDA ya, hamil 2 nikah. Aku nggak malu sih, kayak biasa aja, karena banyak kok yang kayak aku juga, kasus-kasus kayak aku di luar nikah hamil segala macam. Ya mungkin karena pergaulan juga kan, pergaulan yang kayak gitu. Jadi aku nggak pernah nyalahin juga sih kalau misalnya masalah kayak banyak orang hamil di luar nikah. Ya karena emang rata-rata di selingkungan aku tuh kayak gitu semua. Jadi aku nggak pernah malu tuh kayak hamil di luar nikah apa gimana. Takut diomongin, oh kan dulu kan kayak gitu ya. Tapi aku sama dia tuh kayak bener-bener yang, kan dia bandel banget kan. Dia tuh bandel banget dari aku pacaran sama dia. Emang dia tuh pertama kali seks sama aku. Bener-bener sama aku, diperjakain. Tapi dia tuh gak pernah bandel sama cewek. Dia tuh bandelnya kayak bandel tongkrongan aja gitu gitu sama ya. teman-teman gitu-gitu kan. Akhirnya aku pikir, wah kayaknya ini pas banget nih buat aku. Soalnya kalau pertama aku sama aki-aki tuh kan sukanya dia di treatnya tuh kan manja kan. Karena kan aku suka dimong gitu loh, kayak suka dimanja-manja, suka di apa ya, aku tuh lebih suka tuh dia tuh lebih ngajakin aku yang kayak anak kecil gitu loh. Jadi aku tuh suka banget di-treat kayak gitu. Nah, aku nggak suka sama cewek yang centil, ngerti gak sih Kak? Kayak centil sama cewek-cewek gitu-gitu aku nggak suka. Nah akhirnya pas aku ketemu sama laki aku yang ini, dia tuh nggak centil sama cewek. Bahkan dia ngobrol aja sama temen aku aja nggak pernah. Jadi kalau misalnya aku bawa temen, terus ada dia nggak pernah ngobrol sama temen aku. Dia bener-bener pendiam gitu kan. Terus aku kayak mikirnya ini emang cocok sih. Maksudnya emang cocok kayak, gimana ya, cocok sama aku, klop lah. Karena aku kan pertama kalau sama aki-aki itu kan di-treatnya bener-bener manja. Sama dia manja sih enggak, cuman dia perhatiannya tuh lebih kayak yang dia ngehargain akunya. Dia nggak centil kemana-mana, dan lebih enaknya lagi aku dapat semuanya gitu loh. Pertama aku dapat dia perjakanya, polosnya ya kan, polosnya dia masalah dunia seks lah ya. Sedangkan aku liar banget, aku bandel banget gitu, maksudnya kayak bener-bener lingkungan aku banyak banget yang kayak gitu kan. Sedangkan aku sekarang dapetin cowok yang nggak sama sekali pernah seks sama siapa-siapa gitu, baru sama aku doang. Makanya aku kayak ngerasanya gila sih, aku bersyukur banget sih punya cowok yang baru pertama kali kayak gitu sama aku. Dan akhirnya lo nikah. Dan akhirnya gue nikah gitu. Happy family, happy ending gitu ya. Ya maksudnya apapun ya, lagi-lagi maksud gue apapun masa lalu kita gitu ya. Maksudnya itu jadi pelajaran aja buat kita gitu untuk kedepannya gitu kan. Ya sih banyak banget sih soalnya yang gue pelajarin dari yang kayak gue pacaran sama yang lebih tua di atas gue. Jadi gue bisa ngambil pengalamannya tuh banyak. Gak cuma masalah pengalaman seks doang ya Kak. Dari masalah perjalanan hidup apa segala, kan gue sering ngobrol di talk sama yang lebih tua juga kan. Kayak sebenarnya lebih, kalau nyambung tuh sebenarnya lebih nyambungnya sama yang lebih tua sih kalau aku ya. Kalau sebenarnya nyambung tuh klopnya sama yang lebih tua. Tapi maksudnya karena aku dapetinnya yang gak centil cowoknya, jadi aku masuk-masuk aja gitu. Walaupun dia di bawah aku ya. Jadi aku kayak ngerasanya gak semua tuh kita bisa lihat dari umur gak sih? Iya gak sih Kak? Balik ke personalitinya masing-masing. Iya. Gitu. Apalagi kan kita kayak bener-bener yang, aku kan pernah pacaran sama yang 20 tahun ya, berarti bedanya sama aku. Kayak seumuran papa gue anjir, ya gak sih? Terus aku kayak mikir, ya udahlah ya, maksudnya umur itu nggak bisa kita, maksudnya
nggak bisa orang juga ngejudge gitu dong. Kayak kan kebanyakan kalau cewek masih muda jalan sama yang lebih tua kan disangkanya, oh ini tuh cewek gak bener, apa gitu-gitu kan. Ternyata nggak juga, menurut aku tuh kayak, kalau sepengalaman aku ya sama aja kok pacaran sama yang masih muda, seumuran, atau sama yang di atas kita sama aja kok kalau misalnya mau berbuat gitu mah gitu aja. Iya gak sih Kak? Kan namanya, apa ya, kalau seks mah nggak dilihat dari umur kan. Maksudnya kayak kalau kita lebih suka sama yang lebih tua, emang kenapa? Iya nggak sih? Ya itu kan pilihan ya, maksudnya itu hak kalian gitu loh. Itu kan hak kita gitu kan. Nah sekarang aku endingnya aku nggak dapet yang zong-zong banget ya kan. Walaupun aku pernah pacaran sama aki-aki apa gimana. Ya dapetin yang muda-muda juga kan, nggak aki-aki gitu loh. Ya makanya aku bilang tadi alhamdulillahnya happy ending ya kan. Maksudnya sekarang udah menikah ya kan, punya suami, punya anak. Dan nerima aku lagi. Bener, itu yang paling penting bisa nerima kamu. Karena susah banget loh nyari yang nerima aku apa adanya, susah banget. Karena kan aku bandel banget. Bandel, terus kayak pokoknya dia juga sama sih bandel. Cuman kan lebih bandel aku dong. Kan aku perempuan. Maksudnya kalau laki-laki bandel masalah tongkrongan kayak gitu mah nggak masalah lah ya. Itu mah udah biasa lah ya kalau cowok. Kalau cewek kan liar itu kan kayak, apalagi aku kenal sama yang kesan kayak cewek bandel, cewek nakal yang kayak cewek gitu ya. Nakal banget, image-nya udah beda jelek ya, banget lah gitu loh image-nya. Tapi alhamdulillah dia menerima aku apa adanya banget. Bersyukurnya gitu ya, sih. Alhamdulillahnya itu. Mungkin dari NBA-nya kamu itu maksudnya jadinya ya jadi Tuhan kasih tuh gitu. Ini pelajaran buat lo ya, biar lo nggak bandel lagi. Udah biar lo nikah deh, mungkin gitu deh, gitu. biar lo berhenti nih berdua gitu ya. Benar. Biar lo nggak bandel-bandel lagi, biar lo dikasih anak tuh jadi mikir kali ya. Kalau dikasih anak kan gitu kan. Jadi kita lebih, oh iya dulunya gue bandel, gak mau nih sampai anak gue kayak gue gitu kan. Pasti. Beda anaknya umur berapa sekarang? Anak aku 3 tahun. 3 tahun cewek. Apalagi cewek kan, gila gue takut banget. Iya itu. Karena akunya ngerasa, aduh gue dulu bandel banget. Kayak, ya ampun dari SMP ngerokok, SMA udah dugem, udah minum. Aku takut dong anak aku kayak sekarang gimana kan pergaulan, aku takut juga. Tapi untungnya lagi aku suka berpikirnya, walaupun aku MBA, gitu, tapi kayak apa ya? Tapi ada jalannya gitu loh Kak. Kayak ini ada hikmah di balik semua itu ya kan. Jadi maksudnya kan, menyadarkan lo dari hal-hal kayak gitu, menjadi pribadi yang lebih baik. Yang seumuran aku kan kebanyakan MBA tapi udahan, divorce. Kalau masih utuh sampai sekarang ya. Nah, ya, bersyukurnya gitu. Ya semoga awet-awet ya sampai tua nanti. Makasih, bisa biar tambah baby lagi. Mau sih. Iya, lo nggak KB kan? Aku lagi isi. Oh lagi sih? Iya. Oh ya ampun, gak kelihatan berapa bulan? Baru 2 bulan, jalan 3. Baru, ya alhamdulillah, biar sehat-sehat ya. Amin, sehat-sehat Bumil. Ya ampun, happy banget. Iya. Itu dia pelajaran yang buat kita, maksud apapun masa lalu kita, ya udah gitu loh. Semuanya balik lagi kita gimana kita mau bebenah diri, memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik, intinya gitu. Bumil sehat-sehat. Amin. Semoga dede bayinya juga sehat. Amin. Bisa happy sampai tua sama suami dan anak-anak ya. Amin.